Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Dianriandika dari program studi pendidikan teknik bangunan dengan NIM 2402616. Di sini saya akan melakukan tutorial mengukur suatu bidang yang tidak presisi ini menggunakan sudut atau radians. Pertama-tama kita membuat tanda panah ini dulu, teman-teman. Nah, tanda panah ini tuh menuju ke utara. Setelah itu kita bisa meletakkan di tengah-tengah antara bidang ini. Nah, setelah itu kalian itu bisa menyambungkan antara titik tengah ini ke setiap titik yang sudah saya nomorkan. Di sini ada 6 titik. Nah, kita mulai perhitungan derajatnya. Kita klik ini, lalu angular, spasi boleh, enter boleh. Kita klik tengah ini, lalu panah ini. Karena titik satunya di sini, maka saya di sini. Nah, di sini sudah dapat 300 derajat. Maaf, kita ulang. Lalu ke titik ini. Nah, 300. Kita ubah dulu ya, teman-teman, ininya biar tidak nyaru. Di sini pakai sudut azimut. Nah, setelah itu kita ke titik selanjutnya. Titik ini, titik panah ini, lalu ke ujung panah atas, lalu ke titik 2. Nah, di sini dapat 264. Kita ubah dulu ya, teman-teman, ininya. Kita lanjutkan, klik ini, lalu spasi, ini, lalu ke titik 3 ini. Nah, dapat 223. Nah, kalian bisa lanjutin sampai ke titik 6 ini. Nah, di sini sudah ada semua titiknya ya, teman-teman. Titik derajatnya nih. Yang terakhir, yang titik 6 itu 45 derajat. Nah, setelah itu kita bisa mengukur ini garis 6, garis 5, garis 4 sampai garis 1. Bisa diukur dengan dimension seperti biasa. Ini. Nah, kalian tuh nariknya tuh harus sejajar ya, teman-teman, biar nggak salah-salah gitu. Biar nih, kalau nggak sejajar dengan garisnya, maka jarak ininya tuh pun akan berubah. Jadi harus sejajar dengan garis yang ingin diketahui dimensinya. Nah, lalu selanjutnya ini, selanjutnya yang 4. Kalian bisa mulai dari titik 1 ataupun dari titik 6, bebas ya. Nah, di sini kita udah dapat panjang-panjangnya, teman-teman. Di sini ada ini. Lalu setelah itu kita pindahkan ke Excel. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat Excelnya. Nah, di sini saya sudah membuat Excelnya, teman-teman. Nah, ini yang dimensi itu masukkan ke jarak, sedangkan yang merah ini masukkan ke sudut azimut, gitu, teman-teman. Lalu setelah itu kita tinggal cari radian, sin, dan cos. Nah, rumus radian itu kayak gini. Lalu untuk mencari cos itu tinggal sin dan ininya, sinnya itu yang ini, yang 34, yang ini radian. Lalu cos
Ya, sudah kita dapatkan ya teman-teman. Nah, setelah mencari radian, sin, cos, kita juga perlu mencari yang ini, delta x. Salah, ini seharusnya ini benar delta x, yang ini yang delta y. Kita benerin dulu ya teman-teman. Nah, untuk membuktikan kalau di Excel ini benar, kita pindah ke AutoCAD ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melakukan verifikasi dengan mengklik dimlin. Lalu ini kan yang satu, yang A1 kan di sini. Lalu kita klik dari titik ini ke titik ini. Nah, kalau ke samping ini tuh untuk mendapatkan nilai Y. Sekarang kita untuk mencari nilai X. Kita klik lagi di sini, lalu ke atas, tarik ke atas untuk mendapatkan nilai X. Nah, di sini kita mendapat nilai Y untuk A1 itu 2,98. Nah, di sini Y-nya itu 2,88, tapi nggak apa-apa. Lalu kita mendapatkan nilai X dari A1 itu 4,92. Nah, di sini 4,99. Tapi nggak apa-apa karena pasti ada perbedaan nilai ya, teman-teman. Jadi it's okay. Nah, kalian bisa melakukan yang telah saya lakukan tadi sampai ke titik 1 yang di sini ya, teman-teman. Saya mau itu dulu bentar. Nah, setelah kalian udah mendapatkan nilai-nilai X dan Y, kita juga perlu mengetahui nilai LY. Nah, rumus LY itu kalian bisa lihat di sini. Delta Y untuk mencari LX, delta Y dikali yang ini. Jadi yang bawah dulu baru dikali yang atas. Nah, yang terakhir ini beda nih teman-teman. Yang terakhir ini yang delta X dulu baru dikali sama delta Y gitu. Sedangkan untuk yang LY itu kita kalinya atas bawah, yang di atas itu delta Y, yang di bawah itu delta X. Sedangkan untuk yang di bawahnya itu delta Y yang di bawah, sedangkan delta X yang di atas gitu teman-teman. Di sini bisa kita langsung jumlahkan, dan jumlahnya itu di sini sum dari ini dijumlahkan yang LX, lalu kita jumlahkan juga yang LY, lalu untuk jumlah total keseluruhannya itu kita dengan rumus ABS dikali total dari LX dikurang total dari LY. Ya, habis itu dibagi 2. Nah, hasilnya itu 45,69. Nah, bisa kita buktikan dengan mengklik di sini, klik lalu klik kanan, lalu properties. Nah, di sini kita dapat nih area bidang yang udah kita cari ini ada berapa tadi? Ada di 46,58. Nah, di sini kita dapat yang di Excel 45,69. Tapi nggak apa-apa teman-teman, soalnya tuh kadang emang nggak sama gitu, nggak selalu sama. Tapi yang di Excel itu mungkin bisa lebih akurat. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.